Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan nih tentang etiket komunikasi verbal dan non-verbal dalam lingkup ruang kerja hukum nih. Terutama saat berbicara di depan ruang publik yang harus menampilkan diri sebagai pekerja yang profesional. Nah, di video ini menekankan pentingnya diksi, kelugasan, gestur tubuh, dan penampilan dalam berkomunikasi secara profesional. Mari kita simak terlebih dahulu apa itu etiket komunikasi secara verbal dan non-verbal. Dadah! Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu etiket, komunikasi verbal, dan komunikasi non-verbal. Secara singkat, etiket adalah tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak. Berbeda dengan etika lebih mengacu kepada standar dari tindakan itu sendiri. Etiket atau tata krama dasar berbicara mengenai bagaimana perilaku baik seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu apa sih itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan kata-kata, baik lisan ataupun tulisan. Nah, ini merupakan bentuk komunikasi yang biasa kita gunakan untuk bercanda, mengajar, dan juga berdiskusi. Terakhir, apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata untuk memperkuat informasi yang ingin kita sampaikan. Komunikasi nonverbal menggunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, sentuhan, dan juga penampilan sebagai bentuk penyampaian pesannya. Kesimpulannya, etiket komunikasi verbal dan nonverbal adalah tata krama atau perilaku yang baik dan benar. Sesuai dengan konteks formal dan informalnya dalam berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Etiket komunikasi verbal dan nonverbal ditujukan supaya komunikasi tersebut dapat dijalankan lebih efektif serta sesuai dengan norma sosial. Untuk memperjelas pemahaman etiket komunikasi, mari kita lihat adegan mediasi ini. Kita akan lihat bagaimana etiket komunikasi dilakukan secara tepat dan salah. Baik, mari kita mulai agenda mediasi hari ini. Ngomong apa toh ya Pak? Belum senyum-senyum, belum perkenalan, udah merocos aja. Ini loh, klien saya Bu Vivi aja sampai tegang. Jadi Pak, saya ngerti Bapak ngomong apa. Oh, apa ya tadi? Apa? Oh ya maaf, akan saya ulangi sekali lagi agenda hari ini ya. Pak Hakim, saya dituduh, saya dijebak, saya dihati oleh waktu dan janji. Ada apa ya Mas? Ini tuh mediasi, bukan FTV. Adegan ini menampilkan mediasi dengan etiket komunikasi yang tidak tepat ya kawan-kawan. Jika diperhatikan dengan baik, etiket verbal sepatutnya menggunakan bahasa yang lugas dan relevan, bukan didramatisasi berlebihan maupun berbicara dengan ketidakjelasan. Kemudian, etiket nonverbal dengan berdiri tiba-tiba bersamaan melakukan gaya yang berlebihan dapat mengganggu ketertiban. Terlebih, ekspresi wajah dan nada yang terkesan mengejek, sarkas, atau tidak tepat dengan konteks komunikasi sosial dapat membuat proses berkomunikasi menjadi buruk serta berantakan. Stiko, mohon duduk dulu ya. Mari kita cari jalan keluar bersama. Jangan bikin terlalu drama. Nih, saya kasih lihat aturannya. Gini, sebenarnya saya ini ikhlas, tapi kalau Mas Niko di sini tidak mengerti apa bedanya pinjam dan ambil, nah saya juga ikut bingung. Penggunaan kata dalam kalimat pasif-agresif dari Mbak Vivi dapat memicu konflik baru. Komunikasi verbal di ruang publik seharusnya menyusun serta memilih kata-kata yang tepat agar meminimalisir konflik dengan pihak lain. Lalu, komunikasi nonverbal dengan menunjukkan ekspresi dan nada yang terkesan sarkas juga dapat membuat pihak lain tersinggung. Loh, itu ide saya. Gini Pak, dari dulu. Mas Diko, tolong jangan nunjuk-nunjuk ya. Dan Mbak Vivi itu, tolong jangan menyindir. Tolong kedua belah pihak untuk saling menahan emosinya. Ya, kita ini mediasi ditujukan untuk mencari jalan tengah, untuk agar kalian berdamai. Bukannya malah kalian saling memendam rasa untuk bertengkar. Pak, Bapak kelihatan ya? Atau mungkin mau saya ambilkan teh chamomile dulu? Nggak usah Pak. Apabila ingin masalah selesai, mari dimulai dengan komunikasi yang benar, saling dengar,
dan tidak saling memicu konflik drama. Komunikasi verbal dan nonverbal dari Pak Hakim menampilkan etiket berkomunikasi dengan benar. Pak Hakim berkomunikasi secara verbal melalui pemilihan kata yang profesional dan jelas dalam menenangkan Mas Riko dan Mbak Vivi. Tidak hanya itu, secara nonverbal, bahasa tubuh serta nada yang tegas namun tetap menenangkan juga menjadi etiket yang benar dalam menjaga keharmonisan dalam berkomunikasi di ruang publik, khususnya di ruang mediasi, yang dimana seringkali konflik muncul antara kedua belah pihak yang bersengketa. Ternyata di ruang mediasi, bahasa tubuh dan pilihan diksi menentukan arah hasil dari mediasi tersebut. Nah, benar tuh Alicia, etiket dalam berkomunikasi bukan hanya soal hukum nih, melainkan juga soal cara kita menghargai proses dan orang lain. Komunikasi yang baik perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan dan bagaimana cara kita menyampaikannya. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat dalam menerapkan etiket komunikasi yang efektif di kehidupan keprofesional.